Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang tube kolangiografi. Apa itu tube kolangiografi? Yuk kita bahas. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Pemeriksaan tube kolangiografi. Pemeriksaan tube kolangiografi merupakan suatu pemeriksaan secara radiografi dari ductus biliari dengan cara menyuntikkan kontras media secara langsung ke dalam ductus biliari setelah operasi kandung empedu melalui T-tube. T-tube merupakan suatu pipa yang berbentuk T yang telah dipasang langsung ke ductus hepaticus communis, yaitu salah satu fungsi T-tube sebagai saluran masuknya kontras media. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada sisa batu empedu dan untuk melihat kesiapan aliran kontras media sampai duodenum. Selain itu juga bertujuan untuk apabila hasil dari pemeriksaan operatif kolangiografi yang tidak memuaskan atau ada sesuatu yang mencurigai dan ada dugaan obstruksi ductus biliari, maka pemeriksaan ini dilakukan. Berikut ini merupakan anatomi fisiologi dari ductus biliari. Kandung empedu adalah kantong berdinding tipis berbentuk buah pir. Panjangnya 8 sampai 12 cm dan lebarnya 4 sampai 5 cm. Dapat menyimpan 30 sampai 50 ml cairan. Kandung empedu terletak di dalam sebuah lekukan di sebelah permukaan bawah hati dan melekat pada hati dengan perantaraan jaringan ikat. Kandung empedu terdiri atas fundus, badan, dan leher. Fundus kandung empedu membentang di bawah tepi bawah hati. Leher kandung empedu mengarah ke atas dan ke belakang dan terletak di atas bulbus duodenum. Permukaan bawah kandung empedu tertutup peritoneum. Untuk saluran empedu terdiri atas ductus hepaticus kiri dan kanan, ductus hepaticus communis, ductus cysticus, dan ductus choledocus. Di porta hepatis, ductus hepaticus kiri dan kanan membentuk ductus hepaticus communis yang panjangnya 4-6 cm. Ductus cysticus panjangnya 3-4 cm dari kandung empedu dan bermuara ke dalamnya dengan membentuk sudut tajam. Ductus choledocus panjangnya 6-8 cm. Saluran ini berjalan di belakang bulbus duodenum ke posterior menuju sisi medial bagian descendens duodenum. Patologi obstruksi ductus biliari adalah penyumbatan pada saluran empedu, dapat terjadi di ductus cysticus maupun ductus choledocus. Obstruksi tersebut dapat timbul karena yang pertama batu empedu, yang kedua striktura atau penyempitan, yang ketiga inflamasi ductus atau kerusakan jaringan, kolesistitis kronik dan akut, hidrops kandung empedu. Indikasi dari pemeriksaan T-tube kolangiografi adalah yang pertama untuk melihat hasil operasi apakah masih ada batu di traktus biliari. Yang kedua memprediksi hasil operasi. Yang ketiga untuk melihat adakah kebocoran pada ductus biliaris. Yang keempat untuk melihat apakah terjadi obstruksi. Premedikasinya pada pemeriksaan T-tube kolangiografi ini tidak dilakukan premedikasi. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan T-tube kolangiografi adalah pesawat ronsen pasti, kaset dan film, peralatan steril dan unsteril. Steril terdiri dari kapas alkohol, handscoon, spuit 20 ml,
needle nomor 21, kontras media Hipak 25% dalam 20 ml. Comb stainless adalah tempat untuk mencampurkan kontras media dengan aquabides. Peralatan unsteril terdiri dari ampul kontras media, aquabides, dan plester. Persiapan pasien dan teknik pemeriksaannya. Pemeriksaan pasien dilakukan adalah drainage tube diklem sebelum datang ke radiologi untuk menjalani pemeriksaan. Kontras media yang digunakan adalah Hipak sebanyak 20 ml. Teknik pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Membuat foto pendahuluan dengan posisi right posterior oblique atau RPO 10-15 derajat. Bersihkan drainase tube dengan spirit swab sebelum penyuntikan kontras media. Pasien dalam posisi RPO 10-15 derajat. Suntikan kontras media secara perlahan dan bertahap di bawah kontrol fluoroskopi. Pengambilan gambar dilakukan 2-4 kali ketika ductus biliari terisi kontras media sebanyak 6 cc, 12 cc, dan 18 cc. Eksposi dilakukan pada saat pasien tahan napas dan posisi pasien yang dilakukan AP dan oblik. Menurut Philip W. Ballinger, 1995, halaman 78, pemeriksaan T-tube kolangiografi adalah pemeriksaan dari traktus biliari melalui T-tube yang dipasang langsung ke dalam ductus biliari communis setelah operasi kandung empedu. Persiapan pasien yang dilakukan terdiri dari drainage tube diklem sebelum pemeriksaan. Makanan tidak boleh dimasukkan. Bila mempunyai indikasi tertentu dilakukan pembersihan bagian dalam perut sekitar 1 jam sebelum pemeriksaan. Premedikasi tidak dilakukan. Teknik pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Buat foto pendahuluan yaitu abdomen. Pasien diatur pada posisi kanan AP, oblik atau RPO dengan daerah atas abdomen dipusatkan pada garis tengah meja. Kontras media disuntikkan di bawah kontrol fluoroskopi secara berseri sampai seluruh kontras masuk ke duodenum. Pengambilan gambar dilakukan secara berseri maksudnya. Menurut K.C. Clark 1973 halaman 430, pemeriksaan C-tube kolangiografi adalah pemeriksaan secara radiografi dari ductus biliari dengan cara menyuntikkan kontras media secara langsung ke dalam ductus biliari setelah operasi kandung empedu melalui C-tube. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa batu empedu di ductus biliari. Kontras media yang digunakan adalah Hipak 25%. Teknik pemeriksaannya adalah buat foto pendahuluan daerah abdomen kanan atas dengan posisi AP. Suntikan kontras media melalui kateter yang bersatu dengan T-tube di bawah kontrol fluoroskopi. Penyuntikan kontras media dilanjut sampai ductus biliari terisi. Menurut Glenda J. Bryan 1974 halaman 253, pemeriksaan T-tube kolangiografi adalah pemeriksaan yang biasa dilakukan pada hari ke-10 setelah operasi kandung empedu sebelum drainase dilepas dan dilakukan di bawah kontrol fluoroskopi. Persiapan pasien dan premedikasi tidak dibutuhkan dalam pemeriksaan ini. Kontras media yang digunakan adalah Hipak 25%. Teknik pemeriksaannya adalah membuat foto pendahuluan dengan pasien supine di atas meja pemeriksaan pada daerah abdomen menggunakan film 2430 dengan batas bawah setinggi krista iliaka kanan. Drainage tube diklem sebelum kontras media disuntikan. Drainage tube dibersihkan dengan antiseptik. Suntikan kontras media dengan kontrol fluoroskopi dan TV monitor sampai seluruh cabang biliari terlihat. Pengambilan gambar dilakukan secara seri. Ketika selesai diambil, klem saluran tube dibuka kembali. Menurut Stephen Chapman dan Richard Nakili 2001, pemeriksaan T-tube kolangiografi adalah pemeriksaan dari ductus biliari yang dilakukan pada hari ke-10 setelah operasi empedu sebelum T-tube dicabut.
Pemeriksaan ini dilakukan karena hasil dari pemeriksaan kooperatif cholangiografi yang tidak memuaskan atau ada sesuatu yang mencurigai dan ada dugaan kebocoran di ductus biliari. Persiapan pasien tidak ada dalam pemeriksaan ini. Kontras media yang digunakan adalah HOCM atau LOCM 150 sebanyak 20-30 cc. Teknik pemeriksaannya adalah membuat foto pendahuluan daerah abdomen bagian kanan dengan posisi pasien supine, drainage tube diklem, bersihkan drainage tube dengan antiseptik, jarum beserta spuit 20 cc yang telah terisi kontras media dipasang ke drainage tube. Ini merupakan hasil gambaran pemeriksaan T-tube cholangiografi yang telah diisi oleh bahan kontras. Nah, ini juga merupakan pemeriksaan T-tube cholangiografi di mana bahan kontras telah mengisi traktus biliarinya. Ini juga ya. Apakah masih ada batu di dalamnya? Itu adalah gambar T-tube-nya dan ductus biliari yang terisi bahan kontras. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.